kita nggak boleh asal-asalan untuk membuat desainnya. Terus gimana caranya supaya kita bisa memberikan desain yang tepat untuk kayak gitu kan. Lanjutlah kita masuk ke tahap design implementation gitu ya. Tahap design implementation ini yang pasti teman-teman bakal luas banget sih kalau di sini ya. Kalau misalkan kita udah masuk ke desain gini. Jadi di desain ini sebenarnya banyak faktor yang kita masukkan seperti objek dasar desain gitulah pokoknya. Jadi dasar desain ini bakal istilahnya kepake banget di sini gitulah. Nah, di sini jadi sebenarnya di desain ini yang harus kita perhatikan adalah ini udah sama belum sama wireframe-nya kayak gitu kan. Kita jadikan untuk wireframe sendiri ini kan sebagai acuan kita untuk membuat desainnya. Tuh, jadi kita nggak boleh asal-asalan untuk membuat desainnya. Terus gimana caranya supaya kita bisa memberikan desain yang tepat untuk user kayak gitu kan. Nah, untuk tahap desain implementation ini sendiri teman-teman banyak banget yang harus kita perhatikan. Kayak yang pertama ada layout. Dari segi layout juga kita harus memperhatikan tata letaknya, tipografinya, habis itu peletakan icon, gambar-gambar, jarak antara objek satu dengan objek lainnya itu harus benar-benar kita perhatikan gitu. Nah, di desain ini sendiri kita banyak banget ya, ada layout, kemudian juga ada coloring juga. Ini kan kita lihat untuk pewarnaannya dari segi warna kan istilahnya selaras. Nah, sini juga kita untuk pemilihan warnanya itu kayak kita nggak asal-asalan kayak gitu, nggak boleh asal-asalan istilahnya. Nah, untuk teori warna sendiri teman-teman bisa belajar di internet ya, banyak banget yang sharing-sharing tentang coloring UI gitu kan. Nah, kemudian juga yang terakhir ada tipografi. Tipografi ini maksudnya ada tulisan dari pemilihan font dari aplikasi kita. Itu juga penting teman-teman. Kalau misalkan temanya ini kan aku pilih temanya film ya. Aku pilih temanya film. Terus kira-kira font apa yang cocok ya buat film dan lain-lain. Nah, untuk di sini sendiri aku pakai font yang namanya Relaway. Kalau misalkan untuk karakter ini ya, kalau untuk kayak place and time ini aku pakai Relaway. Kemudian juga yang angka ini aku pakai Open Sans untuk angkanya kayak gitu. Nah, kemudian yang harus diperhatikan juga teman-teman, ketika saat kita mendesain kita juga harus memperhatikan yang namanya pixel perfect. Jadi teman-teman, kalau misalkan teman-teman lihat di sini kan ada jarak antara objek ini kemudian juga dengan objek yang place and time, Paris Van Java Mal dan lain-lain, ini harus kita perhatikan teman-teman. Jadi jarak antara objek satu dengan objek lain itu kita harus konsisten. Misalkan dari close date ini sampai ke bawah sini, ini kita punya berapa inci atau kita punya berapa dp atau berapa sentimeter atau berapa gitu ya. Nah, itu kita harus konsistenkan semua jarak antara objek satu dengan objek lainnya. Nah, untuk desain implementation sendiri teman-teman, ini aku pilih tools yang namanya Figma. Sebenarnya selain Figma juga ada sih teman-teman, kayak misalkan Adobe XD, terus apalagi ya, ada kok banyak yang online seperti Figma gitu tuh, banyak banget kayak gitu. Nah, ini coba teman-teman buka sendiri aja di Figma. Ini menurut aku dari tools sendiri udah enak banget, udah ringan banget. Bahkan laptop yang kayak laptop saya aja, ini kan laptopnya laptop kentang ya, itu masih bisa kuat istilahnya tahan lah kalau misalkan halamannya banyak gitu. Aku pakai Figma ya ini ya. Oke, setelah kita desain implementasinya udah selesai atau desainnya ini udah selesai teman-teman. Oke, tahap selanjutnya adalah kita akan membuat prototype teman-teman. Nah, di prototype ini sendiri teman-teman sebenarnya isinya apa sih? Jadi prototype ini nanti cikal bakalnya yang bakal kita presentasikan kepada klien. Jadi kalau misalkan kita udah buat nih banyak halamannya, kita pengen lihat sebenarnya kalau misalkan udah jadi itu aplikasinya seperti apa, animasinya seperti apa. Nah, ini kita wajib banget membuat yang namanya prototype. Nah, kalau misalkan di sini kan kita bisa lihat nih, ketika button ini diklik,
nanti apa yang terjadi, kita halaman selanjutnya. Ketika button back-nya diklik, misalkan ini, nanti kita bakal kembali ke halaman yang sebelumnya, seperti itu. Nah, ini toolsnya juga aku pakai Figma, teman-teman. Jadi kalau misalkan teman-teman udah bikin desain implement di Figma, nanti teman-teman bisa juga tuh langsung membuat prototype desainnya di situ gitu. Jadi biar istilahnya kita bisa langsung langsung kita presentasikan ke klien kayak gitu. Oke, setelah kita membuat prototype, teman-teman, kita masih ada beberapa langkah selanjutnya, yaitu kita masuk ke usability testing. Usability testing sendiri, teman-teman, kan kita udah bikin UI-nya, kita udah bikin wireframe-nya, kemudian juga kita udah bikin prototype-nya, teman-teman. Sekarang kita perlu yang namanya evaluasi terhadap desain yang udah kita buat, kayak gitu kan. Nah, cuman di sini metode yang kita gunakan itu sebenarnya banyak ya, bisa berbagai macam, dan bahkan UI ini ada teorinya gitu. Teori istilahnya penilaiannya kayak gitu kalau usability testing itu. Kalau nggak salah itu ada 8 teori yang harus kita perhatikan ketika kita melakukan usability testing terhadap suatu sistem kayak gitu. Nah, cuman di sini kalau misalkan teman-teman baru banget ya, nggak mungkin kita langsung terjun langsung ke hal yang rumit-rumit. Sekarang kita lihat ke hal-hal yang istilahnya logis yang bisa kita lakukan aja dulu deh gitu kan. Nah, oke. Di sini kita bisa lakukan usability testing di website yang namanya mesh.design gitu ya. Jadi ini biasanya aku pakai ini. Nah, jadi di sini teman-teman kita bisa lakukan usability testing di sini. Kita bisa langsung share nih ke calon user gimana sih aplikasi ini berjalan, apakah aplikasi ini benar-benar dibutuhin sama user, apakah aplikasi ini nyaman dipakai sama user gitu kan. Nah, ini kita langsung istilahnya teman-teman bisa langsung ke mesh.design aja buat coba-coba websitenya kayak gitu. Sebenarnya metodenya sendiri itu banyak, teman-teman. Bahkan kalau misalkan teman-teman pengen pakai usability testing pakai Google Form pun bisa gitu kan. Cuman ini kayak istilahnya kita bisa lebih memudahkan aja supaya si user benar-benar bisa merasakan prototype dari aplikasinya kayak gitu. Nah, di sini teman-teman. Nah, di sini Mesh Design ini juga udah terintegrasi dengan Adobe XD, Figma, dan lain-lain ya teman-teman. Ini udah istilahnya udah multi platform banget yang bisa masuk sini gitu. Masih bisa istilahnya universal. Nah, untuk fungsi sendiri teman-teman sebenarnya gini. Kalau misalkan kita udah mengintegrasikan antara Mesh Design dengan Mesh Design dengan Figma, nah ini kita bisa ngetes nih. Kita bisa share ke calon user, di mana nanti calon user bakal nyobain nih prototype kita yang udah kita bikin tadi. Ya kan? Nah, contohnya seperti ini nih. Jadi ada sebuah project, kemudian juga yang nyobain ini udah ada 101 tester nih. Kemudian juga ada usability score. Nah, jadi usability score ini yang bakal kita jadikan acuan sebagai apakah aplikasi ini sebenarnya nyaman digunakan oleh user, apakah aplikasi ini sebenarnya berguna bagi user gitu kan. Itu kita bisa ukur melalui usability score ini kayak gitu. Tergantung dari jumlah ininya juga, jumlah si testernya juga kayak gitu. Nah, kemudian juga di sini teman-teman, setelah teman-teman misalkan pengen nyoba website ini, kemudian teman-teman integrasikan dengan Figma, nah teman-teman bisa bikin yang namanya task. Task ini nanti misalkan gini, tak contohin di sini ya. Nah, di sini ada task yang namanya membuat akun, teman-teman. Nah, di sini membuat akun di sini. Jadi nanti si user bakal mencoba membuat akun melalui prototype yang sudah kita buat di Figma tadi gitu kan. Nah, dari 100 total tester, di sini ada misklik 69%. Jadi kayak misalkan apakah user itu kayak lepas di luar button dan lain-lain itu bakal diakumulasi di sini gitu. Kemudian juga ada average duration ya. Average duration itu maksudnya kecepatan dari prototipenya itu tuh sebenarnya seberapa gitu. Ini rata-rata dari dari perpindahan antara satu halaman dengan yang lain. Nah, kemudian juga ada
average success-nya, ada average bounce-nya kayak gitu. Nah ini menurut aku berguna banget websitenya untuk kita istilahnya memulai karir di bidang UI UX designer, karena kita bisa tahu nih sebenarnya seberapa sukses sih prototype yang udah kita bikin sebelum itu masuk ke dalam tahap development atau tahap coding kayak gitu. Nah, kemudian juga ada kelebihan dari Mesh Design ini ya teman-teman. Jadi Mesh Design ini bahkan kita bisa lihat sebenarnya user ini paling banyak menekan di bagian mana gitu. Jadi kalau misalkan teman-teman lihat yang merah-merah ini nih teman-teman. Nah ini nih kita bisa lihat nih sebenarnya user ini paling banyak menekan di daerah mana sih gitu kan. Nah ini kan kita bisa lihat nih yang merah ini. Oh user berarti sering menekan di daerah sini gitu kan. Nah ini kita bahkan bisa lihat teman-teman, kayak misalkan ada yang lepas ngeklik di sebelah sini, ada yang lepas ngeklik di sebelah sini gitu. Kita bisa tahu juga seberapa banyak user yang menekan di bagian tersebut. Ya misalkan tahap-tahapan tahap kita sebagai UI UX designer kalau misalkan kita menghandle sebuah project gitu. Nah di mana nanti bakalnya mungkin berbeda dengan pengalaman orang lain, karena ini juga berdasarkan pengalaman aku sendiri. Aku juga nggak tahu misalkan pengalaman orang lain seperti apa. Cuman aku istilahnya bakal terbuka banget sharing buat teman-teman yang pengen banget ikut ya, yang pengen banget tanya-tanya tentang UI UX dan lain-lain, itu boleh banget bisa hubungin aku di Instagram atau di LinkedIn juga boleh kayak gitu ya. Nah